Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas video nomor 12 yaitu tentang review report. Review report yang pertama yaitu pengertian database. Kita mempelajari Microsoft Access ini yaitu ingin mengetahui apa bagian-bagian dari database Access seperti tabel, query, dan report. Dan dalam perencanaan database tersebut itu meliputi tabel yang dibutuhkan dan tampilan akses, yaitu kita telah belajar bagian-bagian tampilan dalam akses seperti ribbon menu, dan membuat tabel pelanggan, yaitu bagaimana membuat file yang berbeda dalam tabel dan berbagai macam tipe data dan juga primary case. Yang kelima yaitu memasukkan data dan edit data, yaitu kita belajar bagaimana memasukkan data di dalam tabel dan bekerja dengan record. Yang keenam yaitu menyeleksi dan menyaring, yang artinya itu adalah kita belajar menyeleksi dan menyaring data, yaitu data yang berguna itu ya digunakan, yang tidak ya tidak digunakan. Kita juga tahu kekurangan dan kelebihan sort dan filter. Jadi kita bisa membuat query atau pelanggan untuk menunjukkan info pelanggan dengan cara yang lain. Dan membangun form pelanggan ini ada maksudnya kita membangun form untuk menyediakan cara yang mudah pada pengguna data. Yang terakhir adalah laporan, adalah label pelanggan, yaitu adalah kita belajar membuat report dan mencetaknya atau menyimpannya di dalam bentuk PDF. Bahas video nomor 12 yaitu tentang review report. Review report yang pertama yaitu pengertian database. Kita mempelajari Microsoft Access ini yaitu ingin mengetahui apa bagian-bagian dari database Access seperti tabel, query, dan report. Dan dalam perencanaan database tersebut itu meliputi tabel yang dibutuhkan dan tampilan akses, yaitu kita telah belajar bagian-bagian tampilan dalam akses seperti ribbon menu, dan membuat tabel pelanggan, yaitu bagaimana membuat file yang berbeda dalam tabel dan berbagai macam tipe data dan juga primary case. Yang kelima yaitu memasukkan data dan edit data, yaitu kita belajar bagaimana memasukkan data di dalam tabel dan bekerja dengan record. Yang keenam yaitu menyeleksi dan menyaring, yang artinya itu adalah kita belajar menyeleksi dan menyaring data, yaitu data yang berguna itu ya digunakan, yang tidak ya tidak digunakan. Kita juga tahu kekurangan dan kelebihan sort dan filter. Jadi kita bisa membuat query atau pelanggan untuk menunjukkan info pelanggan dengan cara yang lain. Dan membangun form pelanggan ini ada maksudnya kita membangun form untuk menyediakan cara yang mudah pada pengguna data. Yang terakhir adalah laporan, adalah label pelanggan,
yaitu adalah kita belajar membuat report dan mencetaknya atau menyimpannya di dalam bentuk PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video 13 ini kami akan membahas tentang seminar SQL bagian pertama. Yang pertama, ketika kita mengikuti seminar SQL ini, kita akan mempelajari tentang bahasa SQL itu apa. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan database kita. Yang ketiga adalah kemampuan kita meningkat ketika kita sudah mengikuti seminar SQL bagian pertama ini. Yang keempat adalah mengurangi kesalahan menggunakan database karena kita sudah mengetahui ilmunya di seminar SQL bagian pertama. Yang kelima adalah bisa membuat tampilan yang baru. Topik yang akan dibahas di seminar SQL ini adalah apa itu SQL, mengapa kita harus belajar tentang SQL di database ini, di Microsoft Access ini. Ya, di komponen yang ada di SQL dasar, yaitu ada select, ada from, where, dan order by. Nah, ini adalah salah satu bentuk daftar pelanggan yang ada di Microsoft Access. Dan ini adalah contoh bentuk daftar nama ketika kita sudah mengetahui tentang Microsoft Access. Seperti itu. Nah, seminar ini akan menjelaskan bahasa program SQL, yaitu contohnya adalah tentang spesifiknya Microsoft Access, tetapi bukan secara umum, tapi ini secara spesifik apa yang disebut Microsoft Access. Nah, accesslearningzone.com Access SQL Seminar Part 1. Nah, ini akan menjelaskan awal sampai akhir tentang Microsoft Access. Nah, apa yang disebut SQL? Di lesson 1 nanti akan membahas tentang apa itu SQL. Nanti dijelaskan di tutorial yang lain. Nah, di lesson 2 nanti pelajaran yang akan kita dapat adalah tentang komponen dasar SQL yang tadi dijelaskan, itu ada select, ada from, where, dan order by. Di select ini ada first name and last name, di from ada customer key, di where ada state, di order by ada last name. Di lesson 2 kita akan mempelajari tentang, di lesson 3 kita akan menjelaskan tentang where clause 1. Nah, ini nanti akan dipelajari di tutorial yang lain. Di lesson 4, di lesson 4 akan menjelaskan tentang where clause 2. Dan ini juga akan dibahas di tutorial yang lain. Di lesson 5, di lesson 5 kita akan membahas tentang order by and district. Di lesson 6 kita juga akan membahas tentang bagaimana bentuk daftar pelanggan. Di sini contohnya ada seperti ini, ada Alan, Jones, seperti itu dan seterusnya. Di sini nanti kita akan membahas tentang customer list form, yaitu bentuk daftar pelanggan. Di lesson 7 ini juga sama, nanti akan membahas tentang name list form, yaitu bentuk daftar nama. Nanti akan dipelajari di tutorial lain. Nah, di akses SQL seminar bagian pertama, di part 1 kita akan mendapatkan ilmu tentang dasar SQL.
dan select queries. Di bagian kedua kita akan sudah membahas tentang aksi queries itu apa, joins and function. Di part 2 akan dibahas itu. Di part 3 kita akan melajari yang lebih jauh, yaitu tentang table and query design query. Nah, di akses 100 sampai 105 ini dibutuhkan untuk mengoperasikan Microsoft Access. Di akses 200 sampai series ini direkomendasikan, berarti tidak harus mempelajari akses 200 sampai series ini. Tapi kalau kita sudah mempelajari akses 300 sampai 329, ini sangat membantu kita ketika kita belajar Microsoft Access. Nah, maksudnya itu adalah di akses 100 ini kelasnya masih beginner. Nah, ketika sudah mempelajari tentang akses 200, ini sudah level expert. Dan di akses 300 ini sudah level advance gitu. Nah, demikian tentang video 13 kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video terakhir ini kami akan membahas tentang accesslearningzone.com, Access SQL Seminar Part 2. Di Access SQL Seminar 2 ini akan menjelaskan tentang tujuan, yaitu aksi query in SQL, aliases, join, cross-tab, aggregate, and function. Access SQL ini ada 3, yaitu part pertama membahas SQL basic, kedua select queries, yang part 2 action queries, join and function, di part 3 table and query design. Kami menggunakan Access 2010 dan semua material itu bisa untuk semua akses. Lesson 1 membahas tentang update queries. Ini ada contohnya. Di lesson 2 membahas tentang update queries 2. Ini ada contohnya. Di lesson 3 membahas tentang update query form 1. Ini ada contohnya, ada markup, kategori. Di lesson 4 membahas tentang update query form 2, itu kelanjutan dari update query form 1. Di lesson 5 akan membahas tentang append query form 1. Ini adalah contohnya. Di lesson 6 akan membahas tentang append query form 2, kelanjutan dari append query form 1. Di lesson 7 ini kita akan membahas tentang make table query, yaitu membuat tabel pelanggan. Di lesson 9 akan membahas tentang top X item 1. Di lesson 10 akan membahas tentang top X item 2, kelanjutan dari top X item 1. Di lesson 11 akan membahas tentang aliases. Di lesson 12 akan membahas tentang join part 1. Di lesson 13 akan membahas tentang join part 2, kelanjutan dari join part 1. Di lesson 14 akan membahas tentang more within. Di lesson 15 akan membahas tentang union query. Di lesson 17 akan membahas tentang calculation in SQL. Di lesson 18 akan membahas tentang string concatenation. Di lesson 19 akan membahas tentang aggregate queries 1. Di lesson 20 akan membahas tentang aggregate queries 2, kelanjutan dari aggregate queries 1. Di lesson 21 akan membahas tentang function pertama, yaitu tentang string function. Di lesson 22 kelanjutannya yaitu function 2, yaitu time, date, and time or date function. Di lesson 23 akan membahas tentang function 3, yaitu miss function.
Di lesson 24 akan membahas tentang Cascading Combo Box Part 1. Di lesson 25 akan membahas tentang Cascading Combo Box Part 2, kelanjutannya dari Cascading Combo Box Part 1. Demikian video terakhir kami. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video 13 ini kami akan membahas tentang seminar SQL bagian pertama. Yang pertama, ketika kita mengikuti seminar SQL ini, kita akan mempelajari tentang bahasa SQL itu apa. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan database kita. Yang ketiga adalah kemampuan kita meningkat ketika kita sudah mengikuti seminar SQL bagian pertama ini. Yang keempat adalah mengurangi kesalahan menggunakan database karena kita sudah mengetahui ilmunya di seminar SQL bagian pertama. Yang kelima adalah bisa membuat tampilan yang baru. Topik yang akan dibahas di seminar SQL ini adalah apa itu SQL, mengapa kita harus belajar tentang SQL di database ini, di Microsoft Access ini. Ya, di komponen yang ada di SQL dasar, yaitu ada select, ada from, where, dan order by. Nah, ini adalah salah satu bentuk daftar pelanggan yang ada di Microsoft Access. Dan ini adalah contoh bentuk daftar nama ketika kita sudah mengetahui tentang Microsoft Access. Seperti itu. Nah, seminar ini akan menjelaskan bahasa program SQL, yaitu contohnya adalah tentang spesifiknya Microsoft Access, tetapi bukan secara umum, tapi ini secara spesifik apa yang disebut Microsoft Access. Nah, accesslearningzone.com Access SQL Seminar Part 1. Nah, ini akan menjelaskan awal sampai akhir tentang Microsoft Access. Nah, apa yang disebut SQL? Di lesson 1 nanti akan membahas tentang apa itu SQL. Nanti dijelaskan di tutorial yang lain. Nah, di lesson 2 nanti pelajaran yang akan kita dapat adalah tentang komponen dasar SQL yang tadi jelaskan, itu ada select, ada from, where, dan order by. Di select ini ada first name and last name, di from ada customer key, di where ada state, di order by ada last name. Di lesson 2 kita akan mempelajari tentang, di lesson 3 kita akan menjelaskan tentang where clause 1. Nah, ini nanti akan dipelajari di tutorial yang lain. Di lesson 4, di lesson 4 akan menjelaskan tentang where clause 2. Dan ini juga akan dibahas di tutorial yang lain. Di lesson 5, di lesson 5 kita akan membahas tentang order by and distinct. Di lesson 6 kita juga akan membahas tentang bagaimana bentuk daftar pelanggan. Di sini contohnya ada seperti ini, ada Alan, Jones, seperti itu dan seterusnya. Di sini nanti kita akan membahas tentang customer list form, yaitu bentuk daftar pelanggan. Di lesson 7 ini juga sama, nanti akan membahas tentang name list form, yaitu bentuk daftar nama. Nanti akan dipelajari di tutorial lain. Nah,
Di akses SQL seminar bagian pertama, di part 1 kita akan mendapatkan ilmu tentang dasar SQL dan select queries. Di bagian kedua kita akan sudah membahas tentang aksi queries itu apa, joins and function. Di part 2 akan dibahas itu. Di part 3 kita akan melajari yang lebih jauh, yaitu tentang table and query design query. Nah, di akses 100 sampai 105 ini dibutuhkan untuk mengoperasikan Microsoft Access. Di akses 200 sampai series ini direkomendasikan, berarti tidak harus mempelajari akses 200 sampai series ini. Tapi kalau kita sudah mempelajari akses 300 sampai 329, ini sangat membantu kita ketika kita belajar Microsoft Access. Nah, maksudnya itu adalah di akses 100 ini kelasnya masih beginner. Nah, ketika sudah mempelajari tentang akses 200, ini sudah level expert. Dan di akses 300 ini sudah level advance gitu. Nah, demikian tentang video 13 kami. Terima kasih. Bahas video nomor 12 yaitu tentang review report. Review report yang pertama yaitu pengertian database. Kita mempelajari Microsoft Access ini yaitu ingin mengetahui apa bagian-bagian dari database Access seperti tabel, query, dan report. Dan dalam perencanaan database tersebut itu meliputi tabel yang dibutuhkan dan tampilan akses, yaitu kita telah belajar bagian-bagian tampilan dalam akses seperti ribbon menu, dan membuat tabel pelanggan, yaitu bagaimana membuat file yang berbeda dalam tabel dan berbagai macam tipe data dan juga primary case. Yang kelima yaitu memasukkan data dan edit data, yaitu kita belajar bagaimana memasukkan data di dalam tabel dan bekerja dengan record. Yang keenam yaitu menyeleksi dan menyaring, yang artinya itu adalah kita belajar menyeleksi dan menyaring data, yaitu data yang berguna itu ya digunakan, yang tidak ya tidak digunakan. Kita juga tahu kekurangan dan kelebihan sort dan filter. Jadi kita bisa membuat query atau pelanggan untuk menunjukkan info pelanggan dengan cara yang lain. Dan membangun form pelanggan ini ada maksudnya kita membangun form untuk menyediakan cara yang mudah pada pengguna data. Yang terakhir adalah laporan, adalah label pelanggan, yaitu adalah kita belajar membuat report dan mencetaknya atau menyimpannya di dalam bentuk PDF.